My statement is jangan ngomong kamu alumni COVID gitu ya. Jangan kau ngomong alumni COVID atau lulusan COVID. Nah, kamu lulusan sekolahmu kok. Berarti kamu gak bangga sama sekolahmu itu tuh. Lulusan mana? Lulusan COVID. Nah. Selamat pagi, selamat siang, selamat petang, dan selamat malam. Wah, ini sih sapaan serti banget nih ya. Aku colong-colong dari YouTube channel Thomas Kristo nih. Nah, teman-teman kenalin, aku Syira Alexandrina. Seneng banget bisa jadi special host untuk konten baru nih di YouTube channel Thomas Kristo. Teman-teman, hari ini kita ada konten baru di YouTube channel Thomas Kristo, yaitu podcasting. Nah, jadi podcast ini kita mau ngobrol santai-santai aja nih guys. Jadi semoga obrolan santai ini bisa mengedukasi dan bermanfaat buat kalian semua ya. Hari ini kita mau bahas topik yang lagi hangat-hangatnya nih belakangan ini, terutama buat pelajar sama mahasiswa. Jujur aku juga ngalamin nih sebagai seorang pelajar. Hari ini kita mau bahas tentang online learning atau pembelajaran jarak jauh. Nah, kita kan udah round 11 sampai 11 bulan ya kita di rumah aja, pasti bosen banget nih. Nah, hari ini aku udah dapet narasumber nih. Kayaknya yang subscribe YouTube channel ini sama yang follow Instagram YouTube channel ini pasti tahu dong siapa narasumber kita ini. Kita langsung sambut aja yuk, Bapak Thomas Kristo alias Serti. Hai Serti. Hai Cyril. Apa kabar, Sir? Kabarnya luar biasa, fantastik. Yes. Amin. Puji Tuhan ya, Sir. Puji Tuhan. Sir, sebelum kita mulai pembahasan topik kita hari ini, aku mau nanya nih, Sir. Oke. Serti kan IG live-nya kan aktif banget nih ya. Wah, bintangnya juga seru-seru banget nih guys. Bagi kalian yang selalu mantengin IG Serti pasti tahu nih bintang-bintangnya Serti itu top. Iya, bintang tamunya top ya, Sir. Yeah. Nah, Sir, kenapa sih Sir kepikiran ide buat bikin podcast nih? Padahal kan IG Live Serti aktif banget nih. Kenapa mau bikin podcast sih, Sir? Kenapa ya buat podcast ya? Karena IG Live walaupun kita ada guestnya, ada tamunya kan tetap still I'm alone di sini, gitu kan? Bintang tamunya di sono. Nah, walaupun kita ada interaksi tapi kan between dua device kan yang berbeda. Tapi kalau podcast kan kita kayak bisa bareng nih hari ini. Oh iya, satu frame. Ya, ini satu frame yang bareng. Jadi interaktifnya itu lebih dapat lebih ini kelihatan. Nah, dan satu lagi ya sekarang mesti banyak kita membuat satu edukasi buat orang lewat sosial media dengan memanfaatkan teknologi gitu. Ini kan pandemi kita nggak bisa kemana-mana, yang tadi kamu bilang kan. Iya. Belajar dari rumah, beraktivitas dari rumah, benar. Ibadah dari rumah. Tapi tetap kan mesti tetap tampil produktif. Benar. Nah, jadi kalau saya sih punya dreamnya adalah tetap saya bisa berkarya buat orang banyak lewat edukasi yang bisa saya berikan kepada orang banyak. Gitu. Lewat apa? IG Live bisa lakukan, YouTube channel juga lakukan. Nah, termasuk yang kita buat hari ini yaitu podcast. Gitu. Wah guys, ide Serti ini luar biasa ya. Berarti kita walaupun di rumah aja, bukan berarti kita diem aja ya, Yes. Bahkan kita bisa lebih produktif lagi ya guys. Nah, Serti, kita mau bahas hari ini tentang online learning nih, Sir. Oke. Alias PJJ, pembelajaran jarak jauh. Kamu juga masih PJJ tuh? Oh iya dong, aku kan pelajar. Sir. Sir, kan PJJ ini masih terus berlangsung ya, Sir. Jujur aku tuh bosen banget di rumah. Tapi kalau misal belajar aku sih nyaman ya. Tapi maksudnya kalau untuk beraktivitas kita gak bisa keluar rumah. Aduh bosen deh. Kira-kira nih Sir, dari pandangan seorang guru nih, PJJ itu kapan sih Sir selesainya? Nah ini nih teman-teman, pertanyaan ini yang harusnya gak boleh dilemparkan kepada kita semua. Gitu ya. PJJ sampai kapan berhentinya kita gak tahu. Karena Pak Jokowi aja, Pak Presiden kita mengatakan ini baru mulai vaksin kan? Iya. Baru mulai vaksin, dan vaksin tuh sampai kapan seluruh bangsa Indonesia bisa merasakan atau bisa mendapatkan vaksin? Pak Presiden aja ngomong around 3 tahunan bisa sampai menyeluruh vaksin merata sampai ke seluruh masyarakat Indonesia gitu. Jadi kalau saya akan mengeliminir pertanyaan kapan akan berakhir PJJ. Jadi teman-teman gak usah ngomong kapan sih berakhir PJJ.
Kita nggak Berarti tahu. gak ada yang tahu ya. Yang Sar? sekarang kita mau sama-sama sikapi adalah bagaimana apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat untuk mengisi yang namanya PJJ ini. Sehingga tadi kau bilang PJJ is not boring gitu, tapi kita ada sesuatu yang bisa kreatif, sesuatu yang bisa interaktif di periode PJJ ini. Gitu. Jadi don't say kapan berakhir PJJ. Iya, kapan berakhirnya itu kita nggak ada yang tahu ya guys. Yes. Termasuk guru pun nggak tahu, apalagi Pak Presiden juga nggak tahu ya Sir ya. Nah, Sir, sebagai dari sisi seorang guru nih, kendala-kendalanya apa aja nih Sir? Dari sisi Sir. Kendala selama PJJ ya? Iya, kendala selama PJJ nih. Banyak sih. Selain satu yang very very important thing adalah internet. Oh Ya. iya, itu pasti Itu ya Sir. Itu koneksi pasti. internet is modal utama lah ya. Iya. Modal utama karena sekarang kita memanfaatkan internet untuk berlangsungnya online learning ini gitu. Tetapi kendala yang dari pihak guru atau pihak sekolah atau yayasan yang ada adalah pertama ketika Pak Presiden tuh mengatakan oke, semua harus belajar dari rumah, semua harus bekerja dari rumah, semua harus beribadah dari rumah. Nah sekarang dunia pendidikan mau nggak mau kan, Iya. gimana caranya untuk bisa terus melangsungkan pembelajaran pada siswa. Akhirnya kan muncul tawaran-tawaran menggunakan beberapa platform yang bisa digunakan. Nah kalau di sekolah saya nih Leo, sekolah saya kan pertama pakai platform A gitu ya. Iya. Nah, lalu guru belajar loh. Guru Training. belajar, ikut training, how can to use it gitu kan. Bagaimana menggunakan platform itu. Udah belajar dengan training, pelatihan-pelatihan sampai mereka menemukan yes, ini akan dilakukan untuk murid-murid nih. Dengan upaya, dengan kreativitas yang dipunyai untuk supaya ini nyampe kepada para siswa. Kalau di tempat saya Iya. baru around 1 bulan setengah lah, hampir 2 bulan itu mesti hijrah dan migrasi ke platform yang lain. Pindah ya. Pindah. Kenapa? Karena kan kita berupaya untuk memberikan tetap yang terbaik. Yang terbaik ya. Yang Sir? paling baik, yang paling nyaman, yang paling bisa masuk ke siswa itu pakai platform yang mana gitu. Akhirnya migrasilah kita ke platform yang lain. Nah, dengan migrasi kan satu kendala lagi. Oh iya, belajar Belajar ya, lagi, Sir. ngulang Butuh lagi. effort Ya, kalau lagi. guru-guru yang maaf nih, guru-guru yang milenial, guru-guru muda, it's okay gitu. Dengan waktu yang short time, fast, bisa menggunakan platform yang baru. Iya, langsung. Tapi buat guru-guru yang udah senior, ya lama gitu ya. Baru belajar satu platform ini baru bisa Pindah pindah. Nah, lagi itu kan deh. jadi kendala. Itu jadi kendala buat kita semua untuk bagaimana bisa menggunakan atau bisa memberikan teaching learning dengan baik ya. buat anak dan sangat menarik. Itu sih kendalanya. Dan kalau PJJ ini berlangsung juga banyak kendala nggak? Banyak. Banyak. Apa tuh Sir? Nah, Salah itu satunya apa tuh teman-teman kendalanya? Harusnya teman-teman tahu ya. Guru nih sebetulnya capek. Oh, Ya, pasti jadi ya. bukan buat murid aja loh, guru juga capek. Ketika kita mulai PJJ, guru menyapa, guru memberikan tugas, lalu anak-anaknya off cam. Nah ya, Ayo lo yang sering off cam. off cam kan, kalau ditanya kagak nyaut. Ngerti apa enggak? No Diam. respon. Nah itu kan satu kendala. Iya. Jadi banyak yang mesti yang mesti dipelajari bersama, not only dari sekolah tapi dari kamu loh, dari siswa. Gitu. Jujur aku juga begitu Nah, guys. Pernah gitu. ditanya off cam diem nggak jawab. Nah, dan kamunya tidur. Nah, ya. enggak. Aduh, maaf, aku nggak Nanti tidur. kalau gurumu lagi nonton nih sekarang nih. Aduh. Nah, Memang aku nggak tidur. Nah, Serti, sekarang tuh kan aku dengar ya, beberapa belakangan ini mungkin memang ada lagi, cuman kita berharap tidak ada lagi. Tapi aku dengar berita beberapa lalu kalau banyak banget anak nih Sir yang suicide atau stres akhirnya bunuh diri karena apa? Tugas. Nah, itu gimana tuh Sir? Iya. Pendapat Serti? betul sih. Mungkin yang teman-teman yang lagi nonton juga sometimes kita menemukan satu stres tersendiri gitu ya. Iya. Because yang tadi kamu bilang nih, aduh PJJ sendiri di rumah, so like make a boring gitu, because you are only alone in your room without friends, without others gitu kan. Kita cuma sendirian di satu ruangan dan ya tadi
banyak yang menyampaikan juga ke saya, so PJJ sama yang onset kok kayaknya lebih banyak tugasnya PJJ ya. Iya benar. Tugasnya lebih banyak di PJJ. Kenapa bisa tugas lebih banyak? Sebenarnya bukan tugasnya lebih banyak, karena waktu yang sangat pendek dan teman-teman mengerjakannya effortnya 2 kali. Kalau yang tugas di onset itu cuma mengerjakan tugas and directly bisa kasih submit ke gurunya. Tapi kalau yang di online kan bisa mensubmitnya kan mesti lewat lewat lagi, ada satu lagi yang mesti jalur kan, dengan submit mesti membuka laptop lagi, lalu ya tadi kau bilang koneksi internetnya wifi-nya oke apa enggak, itu kan mempengaruhi juga submit. Iya. Dan berikutnya ada tugas yang lain gitu. Jadi akhirnya kalau kitanya pelajar menunda, nah ini nih menunda nih Rel, menunda tugas-tugas guru maka menjadi banyak gitu. Dan akhirnya muncul adalah satu yang tadi kau bilang, stres. Nah sekarang aja Serti lagi bersama dengan teman-teman trainer di Indonesia, kita lagi mengadakan campaigns gitu, Save Our Youth. Bagaimana Save Our Youth ya? Karena ini banyak terjadi di anak SMP dan SMA yang akhirnya muncul yang namanya academic treasure. Academic treasure ada satu stres sendiri yang dibuat oleh anak, di mana kapasitas yang dipunyai oleh anak itu secara fisik, secara mental itu nggak cukup dengan pressure yang datang dari luar. Karena tekanan-tekanannya banyak kan. Iya. Dari orang tua ada tekanan nggak? Oh pasti itu sih ada. Pasti mamimu kan juga minta kan. Iya. Nilai ulangan kamu tetap baik kan. Harus bagus nilai ulangannya. Walaupun masa PJJ itu sebetulnya untuk mendapatkan nilai lebih tinggi tuh banyak peluangnya, betul nggak? Betul. Karena kalau gurunya di sebelah sini kan nggak tahu gitu. Iya. Kamu nyontek nggak tahu kan? Iya sih benar juga. Jadi sebelum butuh kejujuran kan, betul nggak? Betul. Kamu mau nyontek dengan guru les yang di samping kamu juga nggak tahu kan? Because kamu only satu device kan gurunya kan. Ya atau orang tua mau ngasih jawaban juga nggak tahu kan. Jadi peluang untuk mendapatkan nilai baik harusnya ada di PJJ. Tapi karena tadi dengan academic treasure yang dipunya oleh siswa, maka tadi ada tekanan dari orang tua meminta nilai tetap baik. Dari sekolah punya tekanan nggak? Pasti. Kan ada. Sekolah punya KKM. Sekolah punya KKM. Gitu. Kalau kamu nggak tuntas KKM maka kamu sih remedial toh. Iya. Jadi ada tekanan dari sekolah, tekanan dari orang tua, dan ada tekanan dari lingkungan. Lingkungan juga mempengaruhi loh sebetulnya gitu loh. Dengan sekarang kalau kamu, saya sekarang Serti nanya deh, kalau kamu PJJ gitu ya, apakah kamu dalam satu ruangan yang memang betul-betul untuk seperti belajar apa enggak? Iya. Ada satu table. Ada table. With touch yang lainnya, nggak ada distraction dari yang lainnya. Oh, kadang mah pasti ada sih. Ada. Iya. Nah, makanya harusnya kalau PJJ yang baik itu satu ruangan, betul-betul satu table, satu kursi, dan with touch yang lain. Berarti harus benar-benar untuk belajar ya, Sarah? Termasuk device yang lain seperti handphone yang bisa terdistract dengan game, dengan bunyi titong, notifikasi muncul. Kan mau nggak mau kamu ada apa ya? Iya. Saya mesti ambil nih. Nah, itu. Jadi akhirnya muncul, dan itu biasa terjadi di anak SMP dan anak SMA. Makanya banyak berita-berita di surat kabar, di mass media itu ada stres yang didapatkan oleh anak. Dan akhirnya tadi yang mau bilang nih, nggak banyak anak yang akhirnya mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri. Gitu. Karena apa? Tugasnya banyak. Makanya teman-teman dan semua yang ada lagi nonton YouTube channel saya nih, mari sama-sama kita campaigns tentang Save Our Youth gitu, bagaimana menyelamatkan anak-anak muda. Nah, itu. Berarti salah satunya nih untuk tips buat pelajar ya. Buat aku juga berarti kita nggak boleh menunda-nunda tugas ya. Yes, Nah betul. itu juga bisa memancing adanya stres ya Sarah. Karena biasanya gini ya. Kadang kalau aku jujur aku lebih suka ngumpulin tugas terus baru aku kerjain. Nah, Justru itu kalau akhirnya pribadi, jadi numpuk. Iya, tapi untuk pribadi aku lebih suka kayak gitu. Tapi untuk kalian yang di situ, ya sebaiknya jangan kayak gitu ya guys. Kalau misalnya ada tugas langsung kerjain biar gak nunda, nanti stres lagi kan. Ya kan? Nah, kita kan udah bahas tentang suicide dan lain-lain, percobaan ini dan itu. Tips-tipsnya apa sih Sir buat aku, buat orang tua dan guru-guru yang pokoknya kalian semua yang nonton di sini? Nah, tips supaya kita bisa sukses untuk PJJ atau online learning buat anak lah ya, khususnya lah ya, buat siswa. Satu, kamu gunakan satu ruang yang khusus, gunakan satu space yang khusus yang nggak terdistract dengan hal yang lain selama PJJ berlangsung. Jadi ada ruangan sendiri. Betul. Ya Sarah? Dan lalu
kalau saya ngomong sama orang tua sih, kecukupan buat kamu sampai jadi dicukupi gitu. Apa kecukupan yang lain, misalnya contoh apa, fasilitas nih. Iya, fasilitas itu paling penting ya, Sir. I mean, fasilitas seperti apa gitu kecukupannya. Satu, koneksi internet, Iya. kuota. Ini benar. kamu dapat kuota dari Aku kementerian dapat juga kuota kan. sih dari Nah, kementerian. kenapa pemerintah akhirnya memikirkan juga buat anak-anak gitu. Pemerintah memikirkan buat PJJ tetap berlangsung, maka ada kuota gratis toh dari pemerintah kan. Iya, Supaya apa? Supaya tercukupi. Itu fasilitas yang kuota. Lalu ada lagi misalnya makanan. Kamu kan nggak bisa ke kantin, nggak bisa Iya, kemana benar. gitu. Nah, makanya kalau saya ngomong sama parents nih yang saya lagi nonton, fasilitas itu yang mesti dicukupin buat anak-anak nih. Fasilitas tentang kuotanya, jangan sampai anak stres gara-gara nggak bisa submit karena kuotanya lagi down. Iya, benar-benar. Wow, gitu kan? Ini gimana pusing Iya, Pak. gini. Gurunya bilang jam 4 mesti submit. Ini udah jam 4. Guys, gitu Iya, kan? tapi nggak gua nggak bisa. Internetnya nge-lag, Karena gimana internetnya ini? nge-lag. Nah, itu mesti diperhatikan juga buat orang tua gitu. Selain itu ada lagi tadi makanan yang cukup. Berarti kita nggak boleh ketergantungan sama pemerintah aja ya nih untuk para orang tua nih. Jadi Orang tua juga tetap harus kita mesti tanggung jawab. karena kalau kita online learning PJJ tuh kita mantengi laptop itu nggak kerasa loh. Iya. Lapar tuh muncul. Nah, kalau nggak siap sedia di tengah-tengah atau di beside kita itu ya menjadi satu juga buat kita gitu. Lalu apalagi ya yang berikutnya? Yang berikutnya adalah bagaimana ketika tadi sih makanya saya ngomong kalau Bapak Ibu guru nih. Saya ngomong ke Bapak Ibu guru, cobalah lihatlah. Jangan terpaku banyak dengan dengan kurikulum gitu loh. Jangan sampai terpaku aja kurikulum. Ada berapa KD nih? Ada 5 KD maka 5 pemetikan nilai. Aduh. Nah, jadi harusnya Bapak Ibu guru juga bisa memahami. Toh Pak Menteri juga bilang, Mas Menteri kita kan bilang nih, Mas Menteri bilang bagaimana belajar yang menarik. Iya, yang nggak buat siswa-siswi yang nggak bosan bisa ya. buat bosan gitu. Dan itu yang bisa membuat anak-anak menjadi PJJ itu satu pelajaran, satu kegiatan yang menyenangkan. Iya. Nggak stres begitu. Enjoy ya, serasnya yang Yes, bisa buat gitu. anak murid enjoy gitu. Jadi itu yang mesti kita lakukan sih Untuk sebetulnya. berarti itu tips buat Tipsnya adalah lakukan yang terbaik selama PJJ, lalu jangan jadikan satu beban buat PJJ kalian gitu ya. Tapi dan tadi yang Siri bilang jangan menunda-nunda pekerjaan, menunda-nunda tugas gitu ya. Dan dibuat sesuatu yang menyenangkan. iya, benar. Karena gini, PJJ itu kan kamu interaksi sama temenmu juga kurang. Iya, betul banget. Gitu kan? Nah, PJ itu yang buat apa? Sehingga akhirnya apa? Kamu nggak kenal satu sama lain temanmu. Iya, yang anak baru ya Terutama anak-anak baru itu kamu nggak kenal sama sekali gitu. Nah, ini nggak ada satu area yang bisa kita lakukan untuk membuat sesuatu yang kalau sekarang kan mengenal ada sinkronis sama asinkronis ya. Nggak ada kalau perkenalan sama teman-teman tuh. Jadi satu-satunya cara ya kamu bisa melakukan tetap, karena manusia itu makhluk sosial kan. Iya. Kita mesti ketemu. Jadi satu-satunya cara selama PJJ yang itu dilakukan ya kamu tetap mesti tahu tentang teman, interaksi. Interaksi itu bisa dilakukan dengan baik ketika istirahat sebetulnya. Oh, lagi istirahat kita bisa teleponan. Sekarang sih istirahat kan kamu pada off cam semua. Oh iya sih. Pada lari semua. Iya benar San. Begitu istirahat dimulai. Kabur Kabur kan. hilang Nah, padahal kan kita butuh interaksi gitu. Iya. Jadi tips saya sih seperti itu sih. Jadi kira-kira itu dia tips-tips dari Serti ya guys. Nah, kita udah bahas nih PJJ. Kayaknya kalau kita bahas PJJ nggak akan ada selesainya ya Ser. Maksudnya nggak ada patokannya nih kalau kita bahas PJJ ya. Jujur ya guys, aku pasti nih ya, aku kan udah mau lulus. Aku udah jadi salah satu alumni COVID nih Ser. Karena bentar lagi aku lulus pasti udah pakai masker atau enggak nge-zoom. Nah pasti kan kita harus tetap jaga jarak ini nih, atau mungkin nggak ketemu ya Ser kalau nanti lulusan cuma dari Zoom. Aduh sedih banget ya. Tapi Ser, kasih dong statement nih untuk kita semua, untuk ya yang kalian, buat mereka yang nonton juga, buat aku dan ya kita semua deh. Apa nih statement dari Serti? My statement is jangan ngomong kamu alumni COVID gitu ya. Jangan kau ngomong alumni COVID atau lulusan COVID. Nah, kamu lulusan sekolahmu kok. Berarti kamu gak bangga sama sekolahmu itu tuh.
Lulusan mana? Lulusan COVID. Nah, itu kalau saya jadi sekarang kepala sekolahnya gitu kan, waduh nggak sopan banget nih gitu, nggak dianggap sekolahnya gitu. Jadi jangan ngomong saya lulusan COVID gitu ya. Kasih lulusan sekolah apa yang kamu di situ gitu ya. Oh berarti angkatan Oh, iya dong. COVID ya, Sir. Angkatan COVID sama aja nih angkatan COVID gitu ya. Gini nih anak milenial kalau ngomong gitu ya. Angkatan COVID jadi. Jadi jangan ngomong. Teman-teman kita mensyukuri saja. Jadi pesan saya teman-teman, syukuri apa yang sekarang kita miliki, syukuri apa yang sekarang kita terjadi. Bahwasanya dengan adanya COVID datang kepada kita itu ada satu yang positif kita bisa maknain. Kamu lebih banyak di rumah, hubungan kamu sama papi sama mami akan lebih dekat gitu ya. Nah sekarang bagaimana orang tua juga menyiapkan satu ruang tersendiri untuk berkomunikasi dengan anaknya, dengan anak-anak itu ada satu ruang terbuka between orang tua dengan anak. Ada kesempatan Ya, jadi kesempatan bisa bicara bareng, ngobrol bareng, kamu bisa masak bareng sama mami gitu. Atau kamu nggak boleh mancing bareng ya, mancing kan keluar ya. Iya, keluar. Nggak boleh gitu. Tapi bisa nyuci motor bareng sama papi gitu kan ya. Jadi ada ruang terbuka antara anak dengan orang tua. Yang kedua teman-teman, berpikirlah positif. Ya, berpikir positif dalam segala hal. Ya, jangan sekali-kali berpikir negatif. Tetap think positif dalam segala hal. Dan ingat loh, selalu mematuhi protokol kesehatan. Iya betul, itu paling penting ya. 5M ya. Satu adalah menggunakan masker. Ini sorry, kita nggak pakai masker nih Iya, sekarang karena ya. kita Tapi lagi kita ada jarak nih. ya. Tapi kita ada jarak, keep social ya. distancing Iya, ya ada guys. jarak. Yang pertama adalah gunakan masker ketika kalian akan keluar rumah atau bepergian. Kalau nggak ada perlu banget, jangan keluar rumah. Betul. Gitu. Yang kedua, tetap mencuci tangan, menggunakan sabun, dan selalu di tasmu ada hand sanitizer. Itu selalu ada kalau kita habis mengambil benda atau kita pegang benda atau habis makan dan mau makan gitu ya. Yang ketiga, jaga jarak. awas kita menjaga jarak, social distancing dan menjauhi kerumunan ya. Betul, dari kerumunan. Yang keempat M-nya adalah Apa tuh? menjaga stamina kita tetap sehat. Harus ada olahraga. Betul, minum Gitu. vitamin C juga. Minum vitamin C juga, yang buah dan bergizi sebagainya. ya, Sir. Itu And then, harus the last M, mengandalkan Tuhan dalam doa kita. It's keren nih, udah sepi ya. Wah, Sir, ini nggak kerasa nih kita udah ada di penghujung. penghujung podcast nih. Aduh, ini topik hari ini benar-benar bermanfaat banget buat kalian yang di rumah, buat aku juga, buat pokoknya semua deh, buat guru, buat murid, orang tua, pokoknya ini sangat mengedukasi dan bermanfaat buat kalian semuanya. Dan aku juga mau ingetin untuk tetap kayak seperti yang tadi bilang, mematuhi aturan pemerintah dan mengikuti protokol kesehatan. Ada 5M tadi, jangan lupa ya dipatuhi itu. Nah guys, kayaknya kita udahin dulu podcast kali ini. Aku berharap ini benar-benar bermanfaat buat kalian semua. Aku Shirila Alexandrina, pamit undur diri. Bye-bye. Bye-bye.